Hari ini lagi-lagi saya akan coba motret dengan nih benda sakral. Ini adalah softbox buatan. Jadi anak-anak saya lagi pada mandi, teriak-teriak di sana. Sembuh lah, yang penting kita berkarya terus. Tantangan hari ini buat saya adalah saya memiliki kotak atau sebuah tempat yang isinya adalah alat tulisnya anak-anak saya ketika mereka gambar, mereka berbuat kerajinan tangannya, ada gunting. Beberapa orang berpikir bahwa ini hanyalah sampah. Cuman di Shutterstock saya yakin ini ada nilainya. Jadi kita bismillah ya, kita salawatin ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini akan menghasilkan 100 juta rupiah. Believe it or not, kita kerja, pasrahin sama yang di atas. So, stay tune guys. Video kali ini didukung oleh Oke everyone, teman-teman fotografer, salam kenal, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sudah belajar bersama di dunia fotografi, hospitality di channel ini. Hari ini saya akan motret benda-benda antah berantah. Jadi ini adalah sebuah tantangan buat saya untuk memotret benda-benda abal-abal semacam ini. Ada gunting hijau, gunting hijau, gunting oranye, hitam, cutter yang udah karaten. Kita harus coba. Rezeki urusan yang di atas, tapi kita harus coba. Cuman tadi kita udah sholawatin benda ini, sekecil ini akan menghasilkan 100 juta rupiah buat kita. Bisa atau enggak kita coba. Hari ini saya punya senjata perang baru. Wah, ini dia. Namanya Fujifilm X-T200. Ini kalau saya kemarin utik-utik kamera dengan harga di bawah 10 juta ya, ini 9,5 juta udah dapat lensa 35 mm fix, f-nya bisa 2,0, bisa motret dengan segala kecanggihannya dia, dan yang paling penting adalah 4K video. So siap-siap nih, benda kecil ini bisa hasilin $200 per download. Oke, kita langsung motret. Jadi ini adalah senjata perang saya. Ini adalah benda sakral, softbox bikinan sendiri dari kardus minyak goreng. Kemudian kita kasih kertas Asturo ya. Jadi kalau teman-teman beli kertas Asturo itu biasanya akan terdiri dari dua warna. Misalnya ini yang saya pakai hitam dan putih. Jadi ini adalah kuning dan putih. Jadi bebas aja. Jadi ya, let's go. Kita memotret. Saya sukanya kamera. Jadi saya tuh adalah orang jadul sebenarnya. Saya daripada nonton di LCD ini, saya lebih seneng nonton dari viewfinder. Nggak tahu kenapa, lebih kerasa sebagai fotografer aja. Oke, let's do it guys. Yang jelas, benda-benda ini hampir nggak ada mereknya. Kalaupun ada mereknya, misalnya ini Gunindo, saya bisa clone stamp. Intinya saya mau ilangin. Kalau nggak mau ngilangin, ya udah saya balik aja. Di sini ada bekas-bekas selotip bikinan anak saya juga nggak mau ngilangin. Orang saya tujuannya adalah memotret benda-benda yang use atau reuse atau benda-benda bekas. Jadi mari kita coba. Mari kita coba. Kalau anak saya katanya bilangnya begitu. Mari kita coba. Ini saya pakai ISO 100 ya nih, karena panas nih luar biasa nih. Gosong-gosong nih, tapi ini vitamin. Wah, di masa corona gini nih vitamin. Jadi sambil berjemur kita sambil berkarya, sambil cari duit buat anak istri. Oke guys. Well. Duh, ramet tuh. Maklum guys, kamera baru guys. Masih bingung saya makainya. Nanti saya tunjukin di ya, di YouTube. Nah ini saya rindu sekali motret dengan nginceng-nginceng gini nih, menurut saya kok lebih manusiawi ya.
Ini coba. Nah, gunting hitam sudah. Kita sekarang mencoba cutter karaten. Ini cutternya aja udah saya nggak pakai, udah nggak diganti berapa tahun, 2 tahun. Wah, ini tapi justru yang karaten kayak begini nih yang akan ngasilin duit. Kita coba ya. Cahaya menggunakan 100% cahaya bikinan Tuhan, yaitu sinar matahari. Oke. Kalau sudah portrait, jangan lupa coba landscape. Kemarin ada tawaran Bim mau pakai Fuji filmnya, mau dipasangin yang lensa kit 15-45 apa yang 35 mili. Saya bilang 35 mili karena f-nya bisa f2,0. Ini mah gila nih. Ini nanti seminggu ini saya akan pakai kamera ini buat berkarya terus. Ini sekarang saya ngevlog pakai EOS M. Wah, jadi nanti tampilannya lebih bagus daripada pakai smartphone saya. Wah, tapi kalau mau angle bawah nggak bisa juga. Saya harus begini nih pakai LCD. Bagus sih, saya suka sih sebenarnya. Oke, kalau udah ini bisa diganti katanya untuk jadi kalau misalnya saya hidupin sensornya, ini kalau pas di sini dia nyala. Tapi kalau pas saya deketin langsung tring, ganti ke viewfinder. Luar biasa. Tapi ya namanya juga orang jadul ya, saya lebih memilih memakai viewfinder. Kalau sudah, saya coba pegang begini nih, jadi di dalam sini ya. Kita pegang begini, terus kemudian kita foto. Ini cahayanya bagus banget loh. Cahayanya bagus banget nih. Karena pakai sinar matahari yang kemudian direduksi menggunakan kertas roti. Kertas roti ini bisa dibeli dimanapun. Saya sih beli di toko alat tulis gitu. Nah, seru kan? Motret di rumah itu sambil denger suara anak-anak nangis. Tantangannya buat saya adalah bagaimana saya berkarya tapi sambil ngurusin anak. Jadi dulu ceritanya saya sama mama saya itu tinggal, karena mama saya single parent, maka dia harus kerja di Jakarta, saya tinggal sama eyang saya di Jogja. Nah, saya semacam bersumpah kepada diri sendiri bahwa bukan bermaksud memanjakan anak ya, cuman saya kepengen kerja tapi sambil nemenin anak. Jadi saya kepengen nungguin mereka sampai besar. Oke, ini sekarang ini ada pensil Faber Castell, ya mostly Faber Castell ya. Ini jelas masuk editorial, saya nggak mau clone stamp segini, ini kurang kerjaan nih, clone stamp kayak begini nih. Kemarin aja editorial ya laku 10 sen, ada yang laku $1, nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman males ngutik-ngutik apa namanya clone stamp, Photoshop, nyelangin itu, dibikin editorial aja. Saya mending motret daripada ngilangin Photoshopan gitu. Waduh, saya adalah fotografer, bukan digital artist ataupun editor. Oke. Saya masih pakai ISO 100. Ini exposure-nya di 1/160 dengan diafragma 10. Jadi saya berharap ini akan tajam dari kiri ke kanan. Karena keren sekali nih. Dahsyat, Xiaomi. Oke. Saya putar-putar. Nanti saya tunjukin behind the scene-nya saya motret di sini nih. Kalau orang Jawa bilang gayeng itu mengasihkan. Wah, tapi komposisinya jadi jelek ya. Coba begini. Pensilnya itu udah lama ya, emang ini pensilnya anak saya ya buat sekolah. Wow. Jadi kalau lensa fix begini, kadang-kadang dia punya range dimana kita nggak bisa motret terlalu dekat kecuali lensanya mungkin makro.
cuman ya nggak butuh makro. Kayak beginian ngapain makro. Selesai. Ini lagi, ini apa coba nih, kayu bekas, ujungnya ada biru-birunya. Saya juga nggak tahu, tapi ini benda-benda yang konyol begini nih, ini bisa tiba-tiba laku dengan harga yang insya Allah sih bagus ya. Kita coba ya. Bismillah, mudah-mudahan jadi rezeki ini. Tiba-tiba $100 ya downloadnya. Boy, bisa beli pizza. Karena saya juga nggak tahu ini yang butuh siapa, buat apa gitu juga nggak tahu. Karena misalnya kemarin kayak sikat gigi saya laku $15. Saya pikir itu yang beli adalah industri bagian medical, karena itu udah jelas-jelas bukan sikat gigi baru, itu sikat gigi bekas. Sikat gigi bekas kalau di rumah saya cuma buat ngosek kamar mandi gitu, laku $15, 200.000 loh guys. Seru itu. Ya ini kita coba-coba. Tiba-tiba laku $100, woi. Tapi dengan begini, saya bisa sharing ke teman-teman semua bahwa untuk mendapatkan uang yang banyak di dunia Shutterstock itu nggak perlu memang harus footage. Ya memang kita tahu bahwa footage secara umum dapat duitnya gede. Tapi kalau memang gagal terus bikin footage, ya udah bikin foto aja. Wong foto saya juga laku $15 kok paling tinggi. Motret gaun pengantin $8 pernah. Jadi ya tak pikir kok apa aja sih, yang penting kita berjuang aja lah. Ini sensor apa iki? Maklum guys, kamera baru guys. Bingung nih makainya. Tapi bagus nih, kamera ini canggih bener ya. Saya juga heran nih. Saya dulu pernah pakai Fujifilm X-T3 ke Singapura, saya pakai buat motret. Foto-fotonya jadi. Begitu bikin footage, IMAX saya nggak kuat karena resolusi videonya tiba-tiba 4K. Jadi kayak saya yang kampungan. Oke, lagi ya. Alright. Kita lanjut. Wow, saya ternyata punya 2 cutter. Oh lah, ini kemarin dicari-cari katanya kalau buat motong-motong, buat di kertas roti, buat di cafe lebih gampang yang ini. Oke, lanjut. Teman-teman kalau misalnya ada di luar Jogja, ada Jakarta, pokoknya di seluruh Indonesia, kalau kepengen beli alat-alat fotografi gini, nanti saya kasih link di bawah. Jadi saya punya sahabat namanya Mas Hari. Mas Hari itu dia punya toko di Jogja namanya Gudang Digital. Nah, manajer tokonya namanya Mas Pradit sama Mas Iwan. Dia orangnya sangat helpful. Kemarin teman saya kan mau pindah ke Finland, istrinya tugas di sana. Jadi dia bilang sama saya, Mas Bim mau beli kamera apa ya? Saya kasih referensi dia Sony Alpha 6000 karena dia pengen bikin footage. Dia suka nonton saya bikin footage kan. Terus dia beli di Gudang Digital ini, terus dibawa ke Finland. Nah, si kamera ini saya juga ambil dari Gudang Digital. Jadi nanti saya tulis description-nya di bawah, ada nomor handphone, WhatsApp, sama intinya kontak personnya. Teman-teman kalau mau cari di sana aja. Ini oke nih, tokonya nyaman, di atas juga punya coffee shop. Jadi kalau dulu sebelum PPKM saya sering nongkrong di situ. Minumannya ada namanya smoothies pakai mangga, itu hauce nak tenan kuwi pol. Oke guys, sekarang saya akan memotret gunting ya. Ini gunting multicolor ceritanya. Duh, kok namurup. Nah, duh, ini pito gini nih, kalau kamera baru kadang-kadang bingung. Oke, udah. Nah, udah nyala. Loh, mati lagi. Eye sensor. Nah, ada. Viewfinder only. Maklum, kadang-kadang punya barang baru kalau belum ngerti caranya pakai malah jadi kayak kampungan. Kita foto lagi ya. Oke, saya ini dilihat dulu. Ada logo tapi ya nggak apa-apa. Nanti saya kecil-kecil gini bisa diilangin. Kalau nggak ya di terol juga nggak apa-apa. Oke, lanjut. Bikin komposisi yang berbeda.
Ini kemarin saya juga nonton YouTube bagaimana cara membuat komposisi yang berbeda, bagus juga. Jadi saya pun juga masih belajar. Sambil belajar, sambil cari duit. Keren. Apik loh ini kameranya. Apik ini guys. Nanti saya akan berhenti di tengah jalan karena lillahi ta'ala yang namanya ngevlog sambil motret gini susahnya setengah mampus. Jadi nanti saya akan stop, kemudian ganti yang lain, tapi kamera kan saya matikan, saya lanjut berkarya dulu ya. Saya murni fotografer ya. YouTube ini jalan saya mencari rezeki juga sih, cuman artinya saya itu bukan pembuat konten murni, saya itu adalah murni fotografer. Jadi ya duit saya ya motret. Ini ada gunting, ini lucu nih. Ini mungkin gunting ini klasik, jadi ini guntingnya ada engki-engkinya ini. Ini kalau buat pesta-pesta itu suka buat gunting-gunting kertas gitu, jadi dia kertas-kertasnya bisa bentuknya segitiga-segitiga. Ini kita coba, karena ini gunting klasik. Ini aja yang punya eyang saya udah meninggal di tahun 2002. Ini guntingnya masih ada, ini dari eyang nih. Kita coba ya. Wow, guntingnya juga sekaratan kayak gini loh. Cek piye iki carane motret ya. Wah, pokoknya bentuknya udah nggak karuan. Oke. Kalau saya pegang, jadi saya pegang begini terus saya foto. Belakangnya putih, nanti kayak isolated white. Banyak laler ya, perasaan saya udah mandi loh. Masih dilalerin aja. Coba kita puter, terus kita kayak begini. Nah, ini kurang. Ini harus saya ganjel. Ganjelnya pakai ini juga. Teng-teng. Oke. Boh. Gimana caranya biar kelihatan engki-engkinya ini ya? Oke. Saya foto lagi. Nggak kuat ya. Oke. Foto tangan saya, siapa tahu tangan saya laku. $500. Woi. Lagi. Gimana lagi ya? Sekarang pakai LCD karena mengambil bawah. Dahsyat memang kameranya, bisa kayak begini nih ya. Oke guys, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video bikin pakai background polos gini bermanfaat. Saya udah share ya pertama kali video cara memotret dengan background polos ya. Nanti linknya ada di atas, saya kasih linknya juga. Teman-teman yang kepengen belajar dunia Shutterstock, kalau yang masih awam banget, saya saranin bisa baca buku saya jualan foto dengan Shutterstock dulu. Cuman kalau yang sudah ngerti teknik fotografi, bisa loncat langsung ke buku Shutterstock. Kalau bisa beli di Android Bookstore atau di website saya. Cuma kalau memang nggak punya credit card atau nggak punya Shopee Pay dan lain-lain, nanti email saya, emailnya juga ada di deskripsi. Silahkan hubungin tim saya di studio. Nanti akan dibantu dengan transfer antar bank. Saya mau lanjut motret. Jadi stay tune di channel ini. Subscribe, nyalain loncengnya. Ting 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 ting. Kita ketemu di video berikutnya.